Lagi teman-teman ketemu bareng saya tentunya dari Kals di program Ruang Kreator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya pada sehat ya. Dan di Jumat malam seperti yang sudah teman-teman tunggu mungkin ya, setiap Jumat malam di akun Kreator Merdeka ini bakal menghadirkan tamu-tamu spesial yang sudah kita undang. Tentunya mereka adalah seorang kreator ya di berbagai bidang. Tapi untuk saat-saat ini memang kebanyakan kita tuh penulis gitu kan. Seperti pada malam hari ini juga kita sudah undang ya seorang penulis, tapi nggak hanya penulis aja. Basic beliau bahkan adalah seorang communicator gitu kan ya. Nanti kita ulik lah ya. Nah, untuk itu buat teman-teman yang saat ini mungkin lagi apapun aktivitasnya, saya harapkan semuanya kabar baik ya. Kita bakal discuss ya, kita bakal ngulik gitu kan proses kreatif dari kreator yang kita undang setiap minggunya. Nah, buat teman-teman juga yang tertarik juga yang pengen ikutan juga jadi tamu kita, silakan DM aja gitu kan ya. Kemudian kita kenalan, ya kita sama-sama di sini untuk berkembang gitu kan ya, untuk sama-sama belajar supaya kita bisa jadi kreator yang kelaknya bisa berdaya lewat karya kita gitu ya. Nah, seperti yang sudah saya share juga di malam hari ini, itu bakal kehadiran tadi yang sudah saya spill ya di depan tadi, nggak cuma seorang penulis tapi juga seorang penyiar radio juga. Ya, spillan terbarunya penyiar radio gitu. Nanti kita bakal bahas ya. Sambil nunggu juga nih narsum kita malam hari ini yang tadi sudah saya spill, penulis, seorang penyiar radio gitu kan. Nah, buat teman-teman yang mau gabung gitu kan, boleh banget gitu kan. Tentunya silakan langsung komen nanti gitu kan. Silakan langsung tanya-tanya, silakan langsung ulik langsung gitu kan terhadap kreator yang kita undang pada ruang kreator ini tentunya ya. Nah, buat teman-teman juga yang pengen dapat insight gitu kan terkait dengan apa kreator gitu kan, dunia kreator, cara berkarya gitu kan. Nah, itu boleh ya, silakan langsung kunjungi blog kita di creator.com ya. Tapi memang di hari-hari ini kita lagi sedikit ada trouble gitu kan, jadi kayaknya belum bisa diakses ya. Tapi mudah-mudahan besok-besok nih kita sudah mulai berikan lagi insight-insight ya, kemudian profil-profil juga, karena memang tujuan adanya blog ini juga adalah untuk membangun personal branding dari seorang kreator gitu kan, khususnya yang sudah mampir, yang sudah mengisi di ruang kreator gitu. Oke, narasumber Halo. kita benar kan ya suara tuh, Ya, kedengar nggak? kedengeran. Oke oke, Iya. aman ya. Iya. Halo, salam kenal Kak Mega. Halo. Wah, baru ketemu nih ya. Iya, luar biasa. Ini malam hari ini teman-teman ya, kita nggak hanya ngulik terkait dengan penulisan aja, kita bisa juga ngulik hal lain, karena kebetulan narsum kita malam hari ini kan tadi kita sudah spill ya bahwa beliau ini adalah seorang penyiar radio gitu kan ya. Hmm. Oke, sebelumnya Kak Mega boleh kenalin diri dulu dong, biar biar lebih afdol. Udah saya spill sih gitu kan sedikit Nah, demi teman, biar lebih afdol diri yang bisa kenalan. oke, hai semuanya. Hai Kalio juga. Salam kenal buat semuanya. Aku Mega, aktivitas sehari-hari nggak ngapa-ngapain sih sebenarnya, cuman sok sibuk sendiri aja. Wah, Dari pagi nunggu sore, dari sore ketemu malam, dari malam ketemu pagi, udah gitu-gitu aja sih ya. Seminggu 3 tapi kali ada. produktif dong.
Iya ya, kalau seminggu 3 kali memang ada jadwal siaran, tapi kalau Senin sampai Jumat ya bekerja dari jam 8 sampai jam 4 sore. Tapi kadang lebih, seringnya lebih sih. Ya gitu-gitu aja. Sisanya Bu Atu, ibu anak satu. Tadi agak lama tuh. Itu aja sih. Oke, jadi memang berarti memang ada kesibukan yang memang benar-benar full tadi ya, sebagai eh, profesional lah kita sebutnya ya. Oke, ya profesional-profesional dikit lah ya. Nggak mau seprofesional Oke. lah aku. Nah, Kak Mega nih, Ya, sebelum kalian ke penulisan ya, mungkin di awal ini tadi kan sudah di spill juga ya, Kak Mega ini adalah seorang penyiar radio juga gitu kan. Jadi penyiar radio itu gimana sih ceritanya? apanya? Gimana apanya nih? Suaranya keputus-putus nih. Apakah memang maksudnya apakah memang jadi penyiar radio itu memang suka gitu kan? Apa memang ada hal lain gitu kan yang menyebabkan Kak Mega nih jadi penyiar radio? Oke, jadi sebenarnya dulu kan zaman aku SMA tuh dahulu kala gitu kan dari zaman SMA, zaman kuliah kayaknya radio tuh lagi up-upnya gitu. Nah, kayak Betul. kalau ngedengerin radio itu kok seru, kok keren gitu ya, ngedengerin suara orang di radio itu kayak jadi candu. Terus aku tuh berpikiran kayaknya ini apa ada mistiknya gitu ya? Kita tuh nggak kenal, nggak tahu orangnya gimana, tapi dari informasi yang dikasih kayak oh iya ya. Terus kalau dia ngajak sesuatu, oh iya gitu kan, kayak berasa sok kenal gitu kan, SKSD banget gitu. Jadi pengen deh kayak orang itu gitu. Karena aku tuh tipe orang yang banyak pinginnya. Terus tipe orang yang Hmm. berhasil juga gitu kan. Ya kayak ngelihat sesuatu, ih keren. Jadi pingin dicoba. Nah, kebetulan setelah lulus kuliah, aku kan komunikasi, konsentrasinya jurnalistik. Lulus kuliah, aku jadi jurnalis. Nah, pas jadi jurnalis kan link itu alhamdulillah banyak. Jadi kenal lah Betul. gitu sama teman-teman di dunia broadcast. Jadi pengen nyoba dong, boleh nggak gitu. Awalnya cuma kayak gitu, boleh. Pengen nyoba dong, boleh nggak. Jadi anak bawang aja deh, nggak apa-apa. Ya akhirnya mencoba dan emang enak sih gitu kan. Dan jadi Hmm. penyiar awalnya aku bukan yang terpaku karena bayarannya gitu kan ya, karena kalian paham lah ya. Tapi aku menikmati prosesnya. Pas kayak di depan mic itu, aku tuh kayak, pokoknya aku tuh setiap ketemu mic jadi kayak berubah. Ada efek sendiri, Hmm. nggak tahu kenapa itu mic itu kayak bikin kasih power yang berbeda deh sampai sekarang. Jadi aku tuh kalau misal udah megang mic jadi berubah aja. Yang tadinya lagi bete, yang tadinya lagi apa gitu, tiba-tiba udah megang mic itu udah langsung, hai gitu tuh. Jadi memang penyiar radio itu sesuatu hal yang awalnya aku berpikir, wah ini sesuatu hal yang aneh. Anehnya karena nggak ngelihat tapi bisa mempengaruhi orang. Orang tuh yang tadinya nggak tahu informasi bisa tahu informasi. Terus orang yang lagi galau, lagi sendirian aja bisa jadi punya temen. Padahal jauh-jauhan dong Hmm. ya. Kenal juga enggak. Hmm. Gitu sih. Iya, ya relate banget, relate banget. Saya paham betul gitu kan karena saya sebenarnya sudah hampir Senior ya. ya, udah udah hampir 4 tahun di Mm-mm. radio swasta gitu kan di Mm-mm. radio. Tapi sekarang kayaknya radionya udah nggak aktif lagi tuh. Sayang banget ya. Padahal ya radio itu sebenarnya punya pasar sebenarnya sampai saat ini itu masih masih solid banget gitu. Radio yang dulu saya pernah kerja gitu. Dan memang benar banget lah kalau penyiar radio itu saya sendiri aja kalau ngobrol sehari-hari itu nggak kayak wah gitu kan. Tapi Mm-mm. ya kalau di mic nggak beda gitu kan. Karena saya jujur aja saya juga introvert banget gitu kan. Nggak Mm-mm. bisa langsung misalkan ada orang baru tuh langsung wah gini-gini enggak gitu. Tapi belajar lah dari situ ternyata banyak banget manfaatnya gitu. Salah satunya adalah
gimana caranya kita tuh menyampaikan pesan dengan waktu yang sebegitu singkatnya ya kan, Mhm. tapi pesan yang banyak itu agar bisa relate sama orang gitu kan. Ini kan sama juga ya kayak sama kayak kita nulis Ya. dengan berbagai macam kata-kata gitu kan. Gimana caranya misalkan dalam satu buku yang kita tulis atau satu cerpen yang kita bikin itu bisa tersampaikan gitu kan. Nah, eh ini nih kita lanjut ke mungkin gimana gitu kan ya, Mhm. radio ini dari penyiar radio ini itu bisa apa ya, mempengaruhi cara komunikasi seorang Kak Mega gitu kan, terutama Mhm. mungkin nanti kita nyambung ke penulisan gitu, apakah memang berpengaruh ke situ juga atau memang gimana gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau dari siaran itu mempengaruhi cara komunikasi, kalau aku tuh gini. Jadi sebenarnya dari siaran radio itu mengajarkan aku untuk bersikap profesional dan netral. Kenapa? Karena kan kita nih kalau misalnya bertugas udah di depan mic aja, yang tadinya lagi sedih, yang tadinya lagi galau, yang tadinya lagi bad mood itu kalau aku tuh langsung berubah setelan, set, berubah gitu kan, tetap harus jadi orang yang informatif, jadi orang yang ceria gitu kan, karena komunikasi kan juga bukan cuma sekedar ngomong ya, tapi gimana sih pesan yang kita sampaikan itu diterima sama pendengar kita, sama lawan bicara kita. Jadi apa yang kita sampaikan juga harus mengandung nyawa gitu kan, nggak cuma kayak sebatas ngomong atau kalau lagi siaran cuma sebatas memenuhi tugas siaran, nggak gitu juga gitu kan, harus ada feel-nya, harus ada nyawanya. Begitu juga sama nulis, karena kan kalau nulis juga kita tuh dari satu paragraf ke paragraf lainnya itu kan harus saling berkaitan ya. Begitupun kayak berkomunikasi juga dari ketika siaran gitu kan. Dari segmen pertama ke segmen kedua itu kan nyambung. Gak mungkin dong dari segmen pertama ke segmen selanjutnya lompat. Yang baru ini ngebahas apa, nanti tiba-tiba lompat. Enggak juga, nanti pendengar malah bingung. Ini apa sih? Ini nyampein pesan apa gitu kan. Justru bisa dibilang kalau kita siaran itu kan komunikasi satu arah ya. Karena kan nggak langsung feedback kecuali emang interaktif gitu. Cuma tetap lagi-lagi kan kita ketika berkomunikasi dengan orang itu kita bisa kasih feedback apa enggak sih sama orang tersebut. Apalagi kalau misalnya lagi ngasih informasi. Jadi dari siaran ke dunia komunikasi sama dunia menulis itu saling berkaitan banget. Pokoknya dari siaran radio itu kayak ngasih efek yang luar biasa banget. Nggak lebay sih ya, nggak peres juga gitu kan. Tapi memang faktanya begitu gitu. Kayak tadi Kalio bilang ya, aku tuh introvert kalau ketemu orang nggak bisa langsung kenal sama loh sebenarnya. Ya kayak aku ketemu narasumber gitu ya, nggak kenal kan, awalnya kayak bingung mau ngomong apa, tapi kalau misalnya udah mulai ngobrol, oke Pak, jadi gimana nih Pak, nanti abis itu setelah itu ada tuh narasumber yang akunya udah yang canggung, udah kalau lagi pas live udah lagi dimulai on airnya interaktif banget, pas giliran udah hampir diem diem, aduh ini aku salah apa gitu kan sebenarnya. Iya iya, ngerasain banget, ngerasain banget. Dulu saya pernah tuh waktu 2000 berapa ya, Lesti baru naik tuh. Mm-mm. Lesti ya. Itu kan Mm-mm. dia pernah mampir tuh sama dia. Wah, itu bener-bener yang maksudnya itu ya yang luar biasa gitu, karena memang ya salah satu siaran itu pendukungnya luar biasa banyak banget ya kan, pada nontonin langsung di studio itu kayaknya wah, jadi tantangan tersendiri sih gitu. Nah dari situ kan memang kita cara penyampaian storytelling gitu kan kita terbawa ya, bener sih gitu kan, terbawa sampai ke menulis gitu, apalagi karena memang sebenarnya nggak ada bedanya sih gitu kan, hanya bedanya itu kalau nulis itu ibaratnya lebih abadi aja, karena memang itu kan kata-kata kita ini misalkan di dalam buku atau di dalam sebuah media gitu kan. Mm-mm. Kalau kalau siaran kan kalau nggak kita rekam juga, yang kalau kita sekedar ngomong seperti ini kan nanti kita akan hilang gitu kalau nggak kita rekam, nggak kita abadikan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau Kak Mega itu nulis itu sebelum sebelum maksudnya sebelum siaran tuh udah suka nulis kan, tadi jurnalis ya kan, udah tahu saya juga pernah juga soal jurnalis juga suka nulis gitu kan. Nah itu memang itu dulu atau memang
Mega ini lebih apa ya, memang siaran dulu gitu, maksudnya yang benar-benar digeluti. Kalau aku sebenarnya nulis dulu. Kan tadi juga di awal aku udah bilang bahwa aku tuh orang yang banyak pengennya. Orang yang suka berhayal Hmm. gitu kan. Dari SD loh. Dari SD tuh sebenarnya Oh. aku pelajaran yang paling nggak disuka itu bahasa Indonesia. Dulu tuh pelajaran bahasa Indonesia ada yang SPOK gitu kan ya, subjek, objek gitu kan. Nah, aku tuh suka bingung ini Iya, iya, iya. apa sih gitu kan ya. Perasaan belajar bahasa sendiri kok rumit amat gitu. Nah, dari situlah gitu kan. Katanya kan kalau belajar bahasa Indonesia ada mengarang. Nah, aku lebih suka yang mengarang Hmm. dibandingin yang suruh misahin mana subjek, mana predikat kayak gitu. Aku nggak suka banget. Ya dari situ, otak nih pengennya ngarang Hmm. kayak gitu kan. Dan karena daya imajinasinya yang liar itu tuh. Jadi kayak udah gue pengen kepikiran apa. Kayak ngeliat layangan aja. Wah, itu ada layangan. Itu layangan bisa terbang. Itu kenapa? Suatu hal yang kecil aja kadang suka dipikirin gitu. Ini tuh sebenarnya kenapa sih? Bagus dong ya, berarti emang udah cerdas banget dong berarti ya. Why, selalu ada why di sesuatu kan, bahwa apa ya, maksudnya kerasa keingin, tapi nggak mudah gitu. Kita memiliki yang kayak gitu kan, nggak semua orang loh, Amega. Kalau menurut ya, kebanyakan orang tuh maksudnya ya udah gitu kan, udah dikasih, ya udah, ibaratnya pengen disuapin aja lah gitu bahasanya ya. Jarang banget orang yang memang, apalagi anak-anak sekarang aja nih, saya juga kebetulan ngajar juga ya, ngajar Ya. Gen Z gitu kan. Itu kadang ya itu gitu, sukanya kan pengennya aduh gitu kan, kenapa udah makan aja gitu kan. Ya itu kan kadang membuat proses berpikir, apa, kritis kita gitu kan. Kalau menurut saya sih Kak Megan punya kelebihan yang lain gitu kan, dibandingkan Wow. teman-teman yang lain. Dan kalian Nah, aku tuh ya dari hmm, SMP kelas berapa ya aku lupa. Aku belum punya laptop, belum punya hmm. komputer. Aku juga belum bisa pakai komputer kayaknya saat itu. Tapi aku tuh bikin novel ditulis tangan di buku tulis. Wow, masih SD. SMP kelas 1 apa kelas 2 gitu kan. Itu dari imajinasi aja kalau nggak salah sih genrenya tentang percintaan kayak aku tuh suka sama orang tapi ceritanya itu dibikin ke orang lain dan itu satu buku, satu pokoknya satu buku. Nah, itu aku pinjem-pinjemin lah itu ke teman. Nih, hasil karya dong gitu kan hasil karya saya dan Iya. akhirnya itu buku dipinjem-pinjem orang dan sekarang nggak tahu ada di mana bukunya. Tapi aku inget banget itu pertama kalinya nulis agak banyak ya, karena kan berhalaman-halaman tuh Hmm. tiap malam. Aku juga Hmm. punya diary-diary yang kalau sekarang dibaca, Allahu Akbar, norak banget sih gitu kan. Diary-diary dulu tuh, dari zamannya SMP, SMA, dari Tombingse, Sancai, yang kayak gitu. Itu ada aku bener-bener banyak banget diary-diary yang kayaknya ih norak banget sih, astagfirullah aku pernah kayak gitu gitu kan. Jadi sebenarnya kalau Tapi biasanya memang kreator-kreator tuh yang saya sudah wawancara juga, maksudnya sudah saya sering sharing juga, memang mereka itu kayak ada hal-hal yang memang bilang hal kecil gitu kan, hal kecil yang membuat itu jadi titik balik loh. Maksudnya kebiasaan-kebiasaan kecil mereka itu yang tadinya nggak sadar gitu, dan akhirnya sekarang tuh jadi sesuatu yang ngerubah dia sekarang gitu. Maksudnya misalkan ya dulu tuh suka iseng-iseng motret aja gitu, ada temen gitu kan, suka motret iseng-iseng, sekarang itu udah punya agency segala macam. Ternyata memang dulunya tuh suka hal kecil kayak gitu gitu. Ternyata bener nih sama tadi yang Kak Mega bilang itu, bahwa ini Kak Mega nih iseng-iseng ya kan, nulis-nulis, tapi memang dulu kan kita nggak tahu juga ya, karena mungkin kita masih umur segitu, masih nggak tahu buat apa gitu kan. Ya akhirnya ya hilang entah kemana, cuman kan dari pembelajaran itu kan nggak ada yang sia-sia gitu, akhirnya kan ngambil bentuk kayak gitu. Nah, Kak Mega sendiri eh serius lagi nulis tuh kapan sih? Apakah memang semenjak kenal SL ini atau gimana? ikutan pokoknya aku tuh mulai yang serius ini di bulan Juli kemarin dari Kak Eva dong, dia bikin Hmm. status kan, kebetulan aku berteman dengan beliau gitu kan ya. Oh, Aku lihat status dia gitu kan, nanya, ini apaan nih, gue boleh ikutan nggak gitu.
Tapi kan belum masuk komunitas ya, boleh Meg coba aja. Nah dari situ aku masuklah ikutan menulis sama dibimbing sama Kak Putri, dan ya berlanjutlah terus gitu kan sampai sekarang, sampai masih besok mau ketemu Kak Putri, mau belajar lagi nih untuk menulis novel solo. Jik, nih yang kita tunggu nih. Ini novelnya rencananya yang tadi apa memang ada ide baru? Yang tadi hilang itu atau memang ada ide yang baru nih? Ya sebenarnya ada sih, ada ide baru. Kebetulan ini dari ngobrol kan kemarin itu sebelumnya sama Kak Putri, mereka pengen dari genre apa gitu kan novelnya, mau Hmm. novel fiksi apa non fiksi apa cerita anak gitu. Wah kalau cerita anak aku belum paham nih gitu kan, karena ngasuh anak aja belum bener gitu rasanya. Jadi kayaknya mau fiksi aja deh gitu. Nah kebetulan tadi siang aku lagi pas wayahnya sholat Jumat tuh, aku sambilan kerja gitu kan, datang sama temen, kok ngeliat ya teh, boleh nggak sih kisah hidupnya aku buatin novel gitu kan. Kata Wow. dia boleh boleh, soalnya agak soalnya menarik kalau menurut aku, jadi pencarian dia, kehidupan dia lah ya sampai akhirnya semoga lancar jaya, dia bakal menikah bulan depan dengan orang luar negeri gitu kan, karena berbagai Ah, macam kegagalan yang ada dengan orang di dalam negeri lah gitu kan. Akhirnya dia memilih si bapak itu menarik. gitu. Simple sih sebenarnya novelnya. Kalau yang sementara sih aku kepikirannya itu, tapi nggak tahu ya besok ketemu Kak Putri gimana nih. Aku nunggu arahan dari beliau. Muhammad. Oke, jadi luar biasa ya. Kita tunggu tentunya hariannya. Makanya ini buat teman-teman nih, ya kan, harus di warning, jangan pernah bikin penulis sakit hati, nanti jadi buku. Iya, bener banget loh. Bener banget. Pokoknya pas awal menulis itu kan ya, kok seru banget gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya curahan hati loh. Itu justru gitu kan yang bikin magicnya nulis itu kan gitu kan. Sekarang kan memang kan, Kak, kita lagi ngomongin ini juga maksudnya AI ya kan. AI ini kan memang kita nggak bisa pungkiri gitu kan, sebagai penulis juga AI ini sudah mulai mengotomasi juga kan gitu kan. Tapi kan ada satu hal yang nggak bisa digantikan dari kita sebagai manusia adalah ya rasa itu gitu kan. Perasaan yang kita miliki itu nggak bisa gitu. Sesanggih apapun teknologi gitu. Nah, eh, kita juga pengen tahu juga nih, ini kan biasanya kita kulik juga ya proses kreatif dari kreator gitu kan. Nah kalau Kak Mega sendiri sudah mulai nulis lagi, apalagi sekarang memang sudah mulai niat untuk bikin buku solo gitu kan. Nah itu gimana sih cara cara untuk konsisten di sela-sela kesibukan kita gitu. Maksudnya Kak Mega kan nih banyak nih kesibukannya ya kan, banyak banget ya kan, 24 jam. So sibuk banget Gimana ya. tuh caranya? Kalau aku tuh sebenarnya cara buat konsisten memang susah ya. Kalau untuk memulai kayak kemarin nih ikutan untuk memulai gitu kan menulis buku, kayak memulai tuh oke, semangat 45. Nawaitunya luar biasa loh. Tapi kan untuk konsisten atau untuk mempertahankan itu memang agak susah. Cuma kalau aku tuh kayak nanemin alarm nih di otak, kayak misalnya gini, proyek menulis 7 hari, setiap hari kan harus setoran tulisan. Ada satu waktu aku, karena jadwal siaran tuh malam, jam 6 sampai jam 9 malam, sampai rumah itu efektif jam 10, kalau nggak jam 10.15 itu baru bisa di rumah lah ya, setelah beres-beres dan yang lain. Karena kan udah kerasa capek banget. Terus itu kalaupun tidur, itu kayak, Mega lo belum nulis, Mega belum nulis gitu tuh. Tiba-tiba udah kayak yang membayang-bayang gitu aja. Kayak, paling nanti aku ngomong gitu kalau nggak ke suami gitu, Pipi aku belum nulis, ya ditulis gitu kan pasti gitu. Ya, mau nggak mau akhirnya ya nulis. Dan kalaupun memang di hari itu kayak udah capek banget, itu kayak berasa ada utang. Jadi dalam satu hari itu bisa aku bagi kayak pagi pergi kerja, udah apel, udah kira-kira tugas yang sekiranya sudah dilaksanain,
ada istirahat sebentar, itu aku langsung berpikir lagi tuh kira-kira aku mau nulis apa. Jadi jangan sampai utangnya itu numpuk terlalu banyak. Setiap ada tugas, ada target menulis, pokoknya udah kayak lagi dihantuin, Mega nulis, Mega nulis gitu. Jadi kayak ada alarm Oke, di kepalanya. berarti penting kan ya, maksudnya hadirnya komunitas atau misalkan kita ikut komunitas itu berarti penting banget ya untuk menjaga konsisten itu. Iya dong, penting banget. Jadi komunitas itu bukan cuma ngajarin gimana sih cara menulis yang baik dan benar, gimana sih cara mulai menulis, tapi di situ kayak dikasih semangat, kayak dikasih dukungan baru gitu kan. Jadi oh, spiritnya luar biasa gitu, aura-aura positifnya. Jadi nggak menyalahkan kayak misalnya, Kak Putri aku belum nulis loh hari ini, nggak apa, ayo semangat semangat gitu kan ya. Apalagi kalau cewek kan cuma digituin aja yang iya, ih baik banget sih ternyata mentornya kan gitu. Udah pakainya kan rasa ya kalau yang cewek-cewek kayak gini nih kayak aku deh, apalagi aku kan orangnya melankolis banget. Apa-apa masa sih gitu kayak Hmm. salah sedikit aja kayak aduh salah saya ya kan kayak gitu. Suka kayak gitu. Makanya aku tuh receh banget ya Kak Leo, aku mah cuma dikasih semangat dikit aja udah kegeeran. Ih baiknya ternyata perhatian lo sama aku. Gitu sih. Nah, selain konsistensi tadi, apa sih yang apa ya motivasi kamu juga tuh aktif ataupun memang berkomunitas lain saat ini? Sebenarnya, sejujurnya ini tuh pelarian diri kan ya, karena yang tadi Oh, aku pelarian diri banget nih gitu. Aku tuh ngeliat statusnya Eva gitu kan, terus kata dia, ayo Meg ikut Meg gitu kan. Ya oke, aku ikut gitu. Motivasinya ya salah satunya tuh pelarian diri dari aktivitas kejenuhan sehari-hari, tapi pelarian dirinya aku tuh nggak mau yang sia-sia banget. Harus ada sesuatu hal yang positif karena buat apa sih gitu kan ya hidup di dunia ini kalau bukan pengen ngasih yang baik-baik dan dengan bergabungnya di komunitas tentunya kan kita punya banyak link ya. Kalau punya banyak link itu hmm. enak ya. Kalau punya ordal orang dalam itu kayaknya kita mau ngapa-ngapain juga asik Tuh, gitu. Ya pastinya betul, juga betul, buat betul. mengasah skill gitu kan. Iya dong. Karena kunci sukses itu ada tiga, Kak Mega. Hmm. Jadi yang pertama itu doa, yang kedua itu usaha, yang Hmm. ketiga adalah orang dalam. Nah, itu orang dalam luar biasa. Oke, kita lanjut lagi ya, berkaitan dengan literasi ya, komunitas literasi gitu kan. Sekarang memang di Cilegon sendiri, ya Hmm. mungkin yang saya tahu, yang salah satu aktifnya adalah SL gitu kan. Hmm. Dan ada beberapa lah gitu kan, kayak mungkin TBM lah bentuknya atau mungkin hal lainnya gitu kan. Cuman Hmm. menurut kami sendiri dari pengamatan nih dengan seorang Kamega nih, apa sih tantangan terbesar kan di era seperti saat ini era digital? Tantangan terbesar di era digital ya karena semuanya serba digital yang tadi kalian bilang juga gitu kan semua bisa digantikan sama AI ya dan apapun itu bahkan video aja bisa dibikin lewat AI gitu kan. Nah ini untuk literasi iya, untuk literasi ini kayaknya tantangan terbesarnya ya dari kecanggihan digital itu sendiri. Orang tuh sekarang kalau main medsos pengennya cuma scroll-scroll konten-konten yang singkat. Kadang, kenapa sih kok nggak mau Oh, baca? Nggak ah, baca bikin bosen gitu. Atau bahkan ada yang, temen aku tuh ada yang ngomong gini, aduh gue mah Mek, kalau misalnya ngebaca buku langsung tidur, berasa dinina boboin, katanya gitu kan ya. parah banget itu. Ya kan ya, aduh itu persepsinya kayak udah, wah buat literasi masyarakat malah semakin menurun gitu kan. Ditambah kayak over informasi juga sekarang. Orang tuh jadinya gampang share sebelum sharing dulu gitu kan ya. Kayak ada informasi apa langsung aja di-share tanpa kita tuh, ini bener apa enggak ya, cross check dulu gitu kan. Ya untuk literasi dunia literasi gitu kan ya justru dengan era digital yang semakin berkembang ini kalau misalnya era digitalnya ini enggak
konsep atau kita nih filter dengan baik justru bisa membalikan hal yang harusnya kemajuan digital bisa bikin hal positif, malah jadi negatif. Makanya solusinya sih kalau kata aku ya, untuk biarin dunia literasi ini tetap berkembang di era digital yang semakin menggila ini gitu kan, itu harus bisa berjalan mengiringinya. Jadi ada kayak kreativitas atau inovasi lah ya, yang biar bisa orang tuh ngelihat literasi tuh nggak membosankan loh. Justru dari literasi itu bisa mengeluarkan berbagai macam ide dan karya yang bikin orang jadi berharga. Iya, iya betul. Kayak baca buku juga sekarang kan nggak harus fisik juga ya, walaupun memang Ya. kalau saya sendiri sih beda aja gitu ya. Tapi ya kalau mau ngomongin akses buku sebenarnya ya kita lebih mudah kan gitu. Kita hanya butuh ada modal internet, kita bisa kan baca lewat iPusnas misalkan gitu kan, atau software-software lainnya yang sekarang udah banyak. Tadi tuh ya niat untuk belajar gitu kan, karena ruangnya sekarang udah lebih luas gitu kan. Tapi kadang ya itu ya, kita itu karena literasi kita yang rendah gitu, kadang memang yang tadi dibilang sama Kak Mega, asal share aja gitu kan, tanpa kita ulik terlebih dahulu, kita tahu kayak gimana kebenarannya gitu kan. Nah itu kan karena memang kalau menurut saya sih, karena kita sendiri yang kadang memang kurang kurang dalam memahami sesuatu gitu, karena salah satunya adalah membaca gitu. Nah, menurut menurut kami gini, apakah minat baca di Indonesia ini benar dikatakan ya beberapa media segala macam gitu. Setuju nggak sih? Kenapa? Sorry Kak, tadi kejeda. Eh, uh, apakah minat baca di Indonesia itu menurut Kak Mega rendah, atau memang menurut Kak Mega dari pengamatan sendiri, udah bagus kok gitu kan, cuman medianya aja yang berubah, atau gimana? Indonesia nih. Ya Indonesia boleh secara luas. Indonesia, Cilegon, Cilegon. Boleh, Sebenarnya kalau spesifik boleh silakan. ya, sebenarnya sih minat bacanya ini udah lumayan loh ya, karena banyak Hmm. tokoh-tokoh atau penggiat-penggiat literasi yang sebenarnya ada dan wadahnya sudah ada. Cuma kayaknya eksposnya baru sekitar perkumpulan komunitasnya saja, belum terbuka secara lebar ke masyarakat luas. Kayak kurang promosi sih ya kalau kata aku sih gitu. Jadi sebenarnya minat baca mah udah lumayan. Apalagi kalau misalnya ke anak SD itu kan kayak ada lomba bercerita, lomba Hmm. baca puisi yang biasanya ada di dinas perpustakaan kalau nggak salah itu kan ya. Cuma Ya, ya. cuma kayak belum lebih sering lagi atau juga kayak dipromosiinnya kayak lebih menarik lagi ya. Ada kan orang itu dari iklan biasanya suka ke bawah ya kan. Tapi yang sejauh ini sih baru kalau misalnya di komunitas, baru sekitar orang-orang yang tahu di komunitasnya itu saja. Aku juga kalau misalnya nggak tahu dari Kak Eva, nggak tahu gitu kan ya. Jadi Hmm. belum secara wow keluar gitu kan. Jadi kayak masih butuh step by step lagi buat mengenalkan ke orang-orang yang maybe apatis gitu kan sama yang namanya literasi. Padahal dulu tuh kalau nggak salah buku adalah jendela dunia gitu kan. Iya, iya, Dulu juga benar-benar. ditutup aja, nggak dibuka-buka gitu. Ya benar banget sih. Maksudnya dari pengamatan saya pun sebenarnya memang komunitas literasi itu udah banyak, cuman apa ya bahasanya, kreatifnya mereka itu dalam apa ya ibaratnya mengemas acara misalkan, atau mengemas suatu apa campaign gitu kan, yang bisa dibilang kurang kurang menarik gitu kan ya, makanya banyak juga yang nggak tahu gitu kan, yang mungkin sebenarnya banyak orang pengen butuh ruang ya kan, Mm-mm. butuh banget mereka itu bimbingan, butuh arahan, butuh gimana caranya untuk bisa berkembang gitu literasi. Cuma ya itu tadi, mereka aduh kemana gitu kan, karena komunitas literasi sendiri ya hanya di lingkaran itu aja gitu kan, dan ketika bikin campaign pun ya nggak menarik gitu kan, ibaratnya apa ya, ibaratnya oh baca puisi doang misalkan gitu kan, ada hal lain nggak sih gitu kan, misalkan bisa, kalau sekarang kan mungkin anak-anak
suka misalkan di konten ya kan, kita bikinin konten segala macam gitu kan. Nah itu kan mungkin bisa menarik mereka juga gitu kan. Nah ini bagus ya, maksudnya ya mudah-mudahan sih harapannya dari obrolan kita ini kan bisa apa ya, ibaratnya mungkin bisa memberikan masukan juga kepada aktivis ataupun pegiat-pegiat literasi di luar sana harus lebih kreatif lagi gitu kan kayak. Hmm. 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 Nah, sekarang tadi Kak Mega ini udah benar-benar sharing juga lah ibaratnya terkait dengan suara, bisa menggerakkan, kata bisa menguatkan itu. Nah, Hmm. sekarang pesannya untuk generasi sekarang ya, terutama memang yang lagi headline banget kan Gen Z gitu kan, yang saat ini mereka sebenarnya tadi itu ya, kita nggak bisa ngejudge mereka selalu, mereka ini generasi yang instan lah ya kan, karena Hmm. generasi TikTok yang nggak bisa fokus. Padahal yang banyak juga yang memang punya motivasi yang luar biasa, misalkan di penulis untuk jadi kreator lah gitu. Tapi mereka itu kayak ya bingung gitu kan mau mulai dari mana, Hmm. nanti caranya gimana segala macamnya gitu. Coba kasih pesan lah untuk mereka-mereka gitu kan, Gen Z yang lagi galau mungkin, yang lagi mencari jati diri. Heeh. Sebenarnya sih dulu juga aku pernah melalui masa itu gitu kan ya, nggak langsung kayak gini. Hmm. Galau-galauan itu juga pernah, bingung mau ngapain itu pernah gitu kan. Tapi kalau aku tuh selalu ada target. Kalau aku ya, kalau aku tuh Hmm. menargetkan sesuatu. Kayak misalnya dulu tuh pas masih SD, SMP, aku tuh pernah bilang kan ya sama keluarga aku, pokoknya nanti saya mau backpacker, dulu belum kenal kata backpackeran. Pokoknya nanti saya pengen keliling luar negeri gitu kan. Tuh udah bilang kayak gitu. Hmm. Terus kalau almarhum abah tuh selalu mensupport gitu kan. Tapi kan ada kadang kakak atau saudaraku, emang iya, emang bisa gitu kan ya. Loh, ditentang gitu kan, kayak merasa, "Bisa lah, ya udah," gitu kan, seiring berjalannya waktu, udah lulus kuliah, "Loh aku bisa loh ya," gitu. Karena kan memang aku menarget sesuatunya. Kayak kerja juga, misalnya aku pengen kerja di mana, kalau yang memang hatinya bener-bener aku mau ke situ, itu aku target kayak siaran deh, siaran, karena ngedenger kayak Hmm. orang keren banget gitu kan. Udah aku bidik dulu tuh, terus aku lihat kira-kira jalannya lewat mana ya gitu kan. Oh berarti aku harus kenal dari mana ya, oh berarti aku harus nyebar relasinya kemana ya kan gitu. Lah dari arah-arah itulah gitu. Jadi kalau menurut aku kita harus punya target dan juga harus jujur dalam prosesnya. Nggak perlu ngebanding-bandingin kayak wah bukunya si A kok bagus banget, kok punya ide yang luar biasa gitu kan, kok aku nggak bisa. Wah, itu hasil karyanya kok banyak yang beli, kok aku enggak. Ya, enggak usah berpikir orang lain itu lebih baik dari kita gitu kan ya. Kalau kita mikirin orang, orang juga nggak mikirin kita kok gitu. Ngapain gitu kan ya. Harusnya, oh dia bisa punya karya sebagus itu. Aku juga bisa dong. Gimana caranya ya? Terus aja coba dulu. Jujur aja sama kemampuan diri. Kalau misalnya sekarang gagal, ya nggak apa-apa. Penemu lampu Thomas Alva Edison ya kan ya, dia aja berkali-kali Iya, iya, gagal iya. sampai akhirnya nemu lampu gitu. Emang sih ngomong tuh enak gitu kan ya, tapi kalau dalam prakteknya nggak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi intinya sih nguatin hati aja gitu, jujur dalam proses, kuatin diri, nawaitunya kalau emang udah nawaitunya niatnya mau ke arah mana, kalau kita kayak ah bisa ah bikin buku gitu kan, atau aku mau gabung ke komunitas literasi karena ada role modelnya siapa, ya kita bisa kok, semua orang pasti bisa. Cuma kalaupun memang kita punya role model bukan berarti hasil karya kita sama kayak orang tersebut. Kita hasil karyanya harus original lah, nggak boleh nyontek. Mungkin kalau nyontek kayak, oh itu alurnya begini-begini gitu kan, ya nggak apa-apa kali ya kak ya, tapi kalau misalnya untuk ATM, tulisan sama persis ATM. enggak. Iya, gitu sih. Nah, tadi nih ya sebelum kita ke pertanyaan Mhm. kita ya, Kak Mega sempat tuh
ngomong bahwa punya mimpi ya kan yang besar gitu kan. Tapi orang-orang di sekitarnya tuh kadang ini sering banget ditanyain sama adik-adik kita nih itu kan yang Hah? Gen Z, adik-adik kita ya karena kita kan Hmm? milenial ya, Tua adik ya? kita gitu kan yang adik-adik kita yang Gen Z ini kan kadang mereka tuh gimana nih kak gitu mimpi gitu kan, cuman orang-orang dekat gitu kan, bahkan orang dekatnya loh, bahkan Mm, ibaratnya orang tuanya kadang karena belum paham mungkin gitu kan, membuktikan itu misalkan gini, ada yang memutuskan untuk jadi wah saya itu misalkan dia sekolahnya di akuntansi tapi tiba-tiba memilih untuk jalur sebagai content creator misalkan mm, atau sebagai fotografer gitu. mm. Itu kan kadang orang tuanya ibaratnya tantangan dari orang tua atau orang-orang kita nggak sampai-sampai sekolah ya kan, di jurusan itu tapi kenapa mengambil ini gitu kan. Mm. Nah, gimana tuh menurut Kak Mega ketika menghadapi sesuatu seperti maksudnya ketika kita punya mimpi yang besar tapi ditentang sama orang-orang dekat, apalagi itu orang dekatnya adalah orang tua kita. Kalau aku, kalau aku sendiri ngerasa tertantang, wih, belum tahu bisa kok gitu kan. Cukup dukung Oh, saya, gitu kan. Cukup dukung aku bisa kok. Malah semakin kalau misalnya orang kayak nganggapnya, iya lo mah nggak bakal bisa. Kata siapa? Udah langsung nilai aja Tuhan kali ya gitu kan. Enggak kok. Jadi harus punya keyakinan, harus punya percaya diri lah, masa sama diri sendiri aja ragu kan? Kalau ke diri sendiri aja ragu, gimana ke orang lain? Ya pertama kita harus meyakinkan diri sendiri dulu sih. Karena ini semua badan kita bisa bergerak ini kan ya dari otak kita nih, dari pola pikir kita, mindset kita. Ya mindset kita dirubah dulu deh. Jangan, kalau betul. gini, kalau kita punya mimpi, kira-kira mimpi kita step by stepnya bisa kok jadi nyata, ya terus. Tapi Hmm. biasanya kan omongan orang tuh ya, puk, 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 gitu kan, ya bisa bikin down gitu. Kalau aku tuh suka Ya berpikir, itu. iya, aku tuh suka diulang-ulang, berpikir lagi, terus sama meyakini diri. Karena yang tadi aku bilang juga, aku tuh orangnya target. Kira-kira ke sana itu sampai apa enggak ya? Makanya hatinya terus nih dikuatin gitu kan. Sama pikirannya juga, sama usahanya juga. Prosesnya ya. Karena biasanya kalau yang prosesnya instan itu kurang asik nih. Kalau prosesnya agak berat, itu seru banget. Ada seninya gitu kan. Kayak terus terasa aja gitu. Cuman nih buat Gen Z itu ya, terutama gitu kan yang saat ini lagi, aduh gimana caranya gitu kan ditentang sama orang sekitarnya itu, ibaratnya kata Abang tadi kuatkan diri dulu gitu kan. Bahkan harus jadi motivasi gitu kan. Kita ubah mindsetnya bukan ngedown gitu kan, tapi itu jadi motivasi untuk kita lebih semangat lagi membuktikan. Bahkan katanya kan bukan mimpi kalau semua orang tuh setuju dengan apa yang kita mau raih itu gitu kan. Nah, Nah, itu bener. harus makanya harus hati-hati kalau ibaratnya gitu kan, kalau justru kalau memang orang-orang pada nentang itulah berarti itu impian yang besar gitu kan. Kalau misalkan orang-orang pada oke, kamu mau jadi penyiar radio, iya, orang-orang tuh mungkin menganggapnya kita bisa jadi orang biasa aja gitu, berarti kan mimpi itu kayaknya buat kita dipandang mereka itu ya kecil gitu kan, tapi Hmm. ketika kita nyebutin kemampuan ini ternyata wah nggak bakalan bisa, nah itu berarti layak untuk diperjuangkan gitu, gitu ya Iya. Kak Mega ya. Bener banget. Kecil tapi kalau berkarya dan bisa bermanfaat buat orang lain itu luar biasa. Karena kayak Al-Quran ya, sampaikanlah walau satu ayat gitu. Mantap Bu Haji. Masya Allah. Nah, Kak Mega, terus gimana juga nih caranya Hmm. ketika kreator nih atau misalkan dalam hal ini penulis gitu, bisa menemukan suatu ibaratnya apa ya keunikan gitu dalam berkarya itu, kalau menurut kami gimana sih gitu kan, kita nih penulis kan pasti punya, atau setiap orang gitu, setiap orang itu kan ibaratnya unik gitu kan, pasti mereka itu ketika membuat sebuah karya mereka pasti punya keunikan. Nah, gimana caranya menemukan keunikan tersebut sih menurut Kak Mega, tipsnya gitu. Sebenarnya sih nggak usah yang dicari-cari. Justru kalau misalnya dipikirin, Hmm. aduh aku tuh uniknya apa, nggak bakal ketemu-temu. Tapi Hmm. aja di pokoknya let's doing gitu kan, dikerjain aja nanti
seiring berjalannya waktu bakal nemu kan kenyamanannya. Oh, ternyata aku tuh lebih enaknya dengan gaya yang seperti ini. Oh, ternyata ciri khas aku nih seperti ini. Jadi coba aja dulu. Kalau menurut aku ya, Kak Leo, coba aja Hmm. dulu. Karena kalau misalnya belum dicoba, tapi sibuk mikirin aku di mana uniknya, aku di mana di uniknya sampai nanti perang lagi juga nggak ketemu-temu gitu kan. Ya dilakuin aja dulu kira-kira nih mau ditulis gitu kan yang berkali-kali. Aku aja awal-awal nulis itu bisa beberapa halaman gitu kan kayak oh yang ini enggak ah nanti buka lagi oh ini enggak ah gitu bisa kontrol kayak udah banyak juga nih tulisan aku udah banyak nih terus dibaca lagi dari atas ke bawah Iya. di apaan sih langsung kontrol kontrol A delete udah aku mau mendingan kayak gitu mending diulang lagi aja gitu kan jadi jangan menyerah buat nyoba dan mencari karena kalau misalnya nggak Hmm. dicoba nggak tahu ya apalagi kalau nanya sama orang ya orang Betul. juga nggak tahu gitu kan itu kan dari kamu sendiri akhirnya ada di diri sendiri gitu ya gitu Pas sih. banget ya. Jadi intinya buat teman-teman kreator nih, coba aja gitu kan, lakuin aja konsisten terus, nanti akan ketemu polanya, ketemu ritmenya gitu kan, Hmm. ketemu memang, oh misalkan kalau penulis tuh, wah nyamannya di cerpen nih ya, Hmm. yang atau lebih nyaman di puisi gitu kan. Nah itu kan kita nggak tahu ya, baik gitu kan. Makanya cobain aja terus gitu kan, mana yang jadi senjata kita, yang mana jadi kelebihan kita gitu. Hmm. Oke, nggak kerasa juga nih Kak Mega ya. Seru ya Iya, emang seru asik ngobrolnya ya asik juga. Ini juga nih tumben banget nih kayaknya, mungkin lagi pada sibuk kali ya. Malam ini biasanya nih pada dari SL juga pada ngerame nih biasanya. Ikut join juga. mungkin Cuman nanti Kak Putri juga lagi sibuk ya. oh rewatching kali ya nanti. Iya, iya, iya. Kita nih nanti ya izin juga ya Kak Mega, nanti kita ada apa siaran ulangnya, nanti kita Hmm? share juga di YouTube gitu kan, dan di blog kita juga biar mudah-mudahan manfaat yang lebih besar gitu kan, yang lebih lama Amin. juga gitu. Nah, terakhir nih Kak Ujang, apa ya, kasih mungkin semacam closing statement di tips atau motivasi Kak untuk kreator ya. Ini lebih universal aja lah untuk Hmm. kreator di bidang mungkin desainer atau content creator atau yang lainnya selain penulis gitu, Mbak. Aku sih simple aja ya, karena kalau menurut aku juga alhamdulillahnya punya support system yang luar biasa gitu kan ya. Ada suami aku yang selalu mensupport dan ibaratnya kalau aku kan orangnya suka nggak jelas gitu kan, emosi suka wah nggak teratur gitu kan. Alhamdulillah dapat pasangan hidup yang tenang, kalem, ibaratnya udah kayak pawang dia tuh. Kalau aku udah lagi meliuk-liuk dia tinggal nyalain lagunya, main kayak lagu ularnya gitu kan ya, aku langsung nurut. Makanya aku selalu inget kata-kata beliau, aku berkarya maka aku ada gitu kan. Jadi intinya nggak usah pikir tuh orang omongan orang yang apa gitu kan atau pusing punya rekan kerja yang A B C D, pusing punya atasan yang A B C D gitu kan, yang iklim kerja yang kurang bagus atau juga ketika bikin karya kok kayaknya jelek aja gitu kan. No, nggak usah kayak gitulah ya. Pokoknya intinya kalau dari aku berkarya, maka aku ada. Jadi sekecil apapun karyanya tersebut itu akan membuat diri Anda itu lebih berharga. Gitu sih Kak Leo ya. Jadi harus berani mencoba dan harus berani gagal. Namanya mencoba ada gagalnya ya. Gitu. Betul, betul, ya. Jadi intinya teman kreator berkaryalah supaya tanda gitu kan, supaya minimal itu tanda bahwa kita ada gitu. Mm-mm. Apalagi Bener. memang hebatnya lagi kalau karya-karya kita apa ya, kita itu bisa berdaya lewat karya-karya kita gitu. Itu kan keren banget gitu kan, bisa hidup dari karya tuh. Nah, ini Kak Putri baru nongol. Oh ya? Halo. Aduh, Kak Putri nanti lah, Kak Putri. Mudah-mudahan Kak Mega kita bisa ketemu live gitu kan. Maksudnya live mungkin kata Kak Putri sih nanti ada acara apa launching atau apa gitu kan. Mudah-mudahan kita Mm. bisa ngobrol sama Kak Eva dan teman-teman di Amin. SL khususnya gitu kan. Yang di ini lagi ya.
Oke, makasih banyak Kak Mega untuk sharingnya terkait dengan komunikasi, terkait dengan hal lain banyak banget gitu kan, motivasi sampai ke hal-hal mungkin ibaratnya terkait dengan kehidupan juga tadi kita bahas juga. Ini mudah-mudahan jadi pembelajaran untuk para kreator, teman kreator dimanapun berada, biar lebih semangat tentunya untuk bisa berkarya dan hidup dari karya. Oke, makasih sekali lagi Kak Mega, sampai ketemu lagi. Sama-sama. Yeah. Ya, tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdaya lewat karya. Oke. Bye-bye. Bye.